sampai 14. Kita akan baca sesuai dengan kitab suci yang saudara pegang. Dan saudara perhatikan kalimat-kalimatnya. Ya, karena saya kadang-kadang tidak semua saya ulangi kalimatnya, tapi saya berharap saudara bisa menangkap ketika saudara membacanya. Kita baca bersama-sama saja ayat 6, Keluaran 12 ayat 6 sampai ayat 14. Sudah dapat semua? Haleluya. Di belakang sana sudah dapat semua? Haleluya. Oke, ya. Kita akan baca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api, dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Bapa Yahweh. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Bapa Yahweh. Dan darah itu akan menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Bapa Yahweh turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Amin. Berbahagia orang membaca firman Tuhan, mendengarkan bimbingan Tuhan, mempercayainya, dan mau melakukannya. Saudara yang kekasih, kisah Paskah pada zaman Mose membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Ya, setiap tahun saudara sudah dengar. Saya percaya saudara mungkin sudah hafal, ya. Bahkan mungkin ada yang berpikir dalam hati atau berkata dalam hati, aku sudah tahu ceritanya. Bahkan mungkin ada yang bilang, itu lagi. Ya, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Ada amin? Ya, setiap kata-kata yang berasal dari Bapa itu mengandung power, kuasa. Ya, jadi setiap perkataan Bapa Yahweh itu tidak pernah usang. Ada amin? Ya, jadi saudara, ketika saudara mencintai firman Tuhan, saudara akan mengerti bahwa firman Bapa Yahweh itu mengubahkan hidup manusia ketika manusia itu percaya kepada firman-Nya. Ada amin? Ya, saudara yang kekasih, puji nama Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini bagaimana domba dipersiapkan, dan kemudian pada itu disediakan pada hari yang ke-10, hari ke-14, pada tanggal 14 Nisan itu harus disembelih. Lalu darahnya diambil, ya, lalu dioleskan di jenang pintu. Saudara yang kekasih, darah berbicara tentang keselamatan.
Pengampunan dosa hanya terjadi ketika ada darah domba yang tertumpah. Ada domba yang tersembelih. Saudara yang kasih, hukum Tuhan, setiap kali ada orang yang berdosa, itu harus ada darah yang tertumpah. Saudara bisa bayangkan ketika bangsa Israel, mereka di bawah pimpinan Musa, setiap kali mereka berdosa, mereka harus menyembelih kambing domba yang tidak bercacat celah. Dan peristiwa yang terjadi pada Paskah ini adalah peristiwa di mana Tuhan mengulang kembali ada domba yang tersembelih, yang darahnya tertumpah. Di mana yang pertama kali? Sebelumnya, ketika Tuhan prakarsa memberikan karunia, kasih karunia. Ketika Habel dibunuh, ada domba yang tersembelih. Untuk apa? Untuk menutupi segala pelanggaran dan dosa yang dilakukan. Jadi kalau kita menyanyikan ada darah yang tertumpah, ada darah yang berkuasa, itu adalah darah yang dimana Bapa Yahweh menginginkan itu terjadi kepada setiap orang yang percaya. Ada amin? Sebab itu saudara kekasih, saya berharap bahwa pembebasan bangsa Israel itu bukan hanya sekedar historis. Bukan hanya cerita Alkitab. Saudara bisa bayangkan bangsa Israel diperbudak berapa tahun? 430 tahun. Diperbudak, disuruh kerja paksa, disuruh membuat gala-gala bata dan segala macam. Bahkan bahan yang sudah ada juga ditiadakan, cari sendiri. Pokoknya mereka disiksa sedemikian berat, diperbudak sedemikian berat, dan Bapa mendengarkan jeritan mereka. Saudara yang kekasih, Tuhan mau melepaskan anaknya, umatnya, yang berseru-seru kepada Dia. Saya tidak tahu, saudara dan saya, apa yang kadang-kadang kita tidak tahu di luar kesadaran kita, bahwa kita ada diperbudak oleh kuasa tertentu, kuasa kegelapan, atau kuasa penyakit, kuasa kebodohan, kuasa kemalasan, ya, sehingga tidak tercapai apa yang Tuhan sudah rancangkan. Ada domba yang tersembelih. Ketika Bapa melihat, ketika malaikat pembinasa itu lewat, dilihat, berarti ini orang yang percaya. Orang apa? Orang yang percaya. Sebab hukum Tuhan disuruh sembelih domba, taruh di jenang pintu. Saudara bayangkan kalau orang Israel tidak melakukan dan mereka tidak tunduk kepada ketetapan Tuhan, kepada peraturan atau perintah Bapa Yahweh, maka ada enggak keselamatan? Tidak akan ada. Tapi bagi bangsa Mesir yang keras kepala dan tidak peduli, bahkan menghina, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi di sana ratap tangis. Tadi kita sudah dengar dari para ahli yang membacanya, maka di sana ada jeritan tangis setiap rumah. Mulai dari anak Firaun, anak sulung Firaun, dan seluruh bangsa Mesir. Setiap rumah ada tangisan yang menjerit. Tuhan menghukum mereka. Karena apa? Karena mereka menindas umat Bapa Yahweh. Umat yang Tuhan sudah tetapkan menjadi umat pilihan. Saudara yang kekasih, Bapa menetapkan bahwa setiap pengampunan dosa itu harus ada darah yang tertumpah. Saudara yang kekasih, sekarang kita tidak lagi melakukan seperti yang dilakukan bangsa Israel, harus memotong domba dan mengambil darah domba dan kita oles-oleskan di jenang pintu. Ya saudara yang kekasih, tapi saudara kekasih,
Bapa ngambil prakarsa yang dahsyat dan luar biasa. Tidak berulang-ulang lagi, tetapi sekali untuk selamanya. Yesua dikorbankan sebagai domba Paskah yang tidak bercacat celah sekali untuk selama-lamanya. Paskah itu mempunyai arti yang sangat dalam, saudara yang kekasih. Paskah itu artinya Bapa memberikan keselamatan, maut lewat dari orang-orang yang ada tanda darah, itu Paskah. Sebab itu saudara yang kasih, sebagai orang yang percaya, kita beriman kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan. Apa yang sudah Tuhan berikan anugerah dalam hidup kita. Ya, Dia berikan anaknya Yesua, disebut sebagai domba Paskah yang tersembelih. Saudara yang kekasih, coba mari kita baca dalam Yohanes 1 ayat 29. Sudah dapat semua? Yohanes 1 ayat 29. Satu, dua, tiga. Pada keesokan harinya, Yohanan melihat Yesua datang kepadanya, dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Bapa Yahweh yang menghapus dosa dunia." Saudara kasih, saya pernah renungkan ini, Tuhan, betapa hebatnya Bapa, begitu sayangnya kepada kita. Asal kita punya iman, percaya, dan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena tujuan Tuhan untuk membebaskan kita dari kuasa-kuasa perhambaan dosa, yang tadi saya katakan, perhambaan penyakit, perhambaan karena kemalasan dan yang berakibat kepada kemiskinan, perhambaan kepada kebodohan. Kuncinya di mana? Kuncinya ada pada darah anak domba. Oleh darah anak domba. Kalau saudara imanin, saudara percaya, saudara mengingat darah di jenang pintu, saudara mengingat bagaimana prakarsa Tuhan, dan saudara imanin darah Yesua, maka di situ akan terjadi kebebasan, kelepasan, kemenangan. Ya, banyak orang terikat dengan kedagingan, dosa, ya, tidak bisa fokus kepada Tuhan. Zaman modern begini, tidak bisa fokus kepada Tuhan. Di gereja main TikTok, buka Facebook, buka WA, mungkin cari yang lucu-lucu. Terikat, saudara yang kekasih. Diperhamba oleh apa? HP. Padahal Bapak sedang berbicara. Terikat dengan apa lagi? Diperbudak dengan apa? Kemalasan. Malas. Mau ngerjain ini malas, kerjaan itu malas, bangunnya malas. Amsal bilang apa? Ketika kemalasan itu datang, maka mengejar dia, membuat dia apa? Miskin. Jadi jangan salahkan Tuhan. Tuhan merancangkan rancangan Tuhan kepada umatnya, itu adalah rancangan apa? Damai sejahtera, rancangan kebahagiaan. Yang membuat hancur itu, yang membuat rusak itu adalah kuasa kegelapan yang menguasai hati dan pikiran kita. Tapi ketika kita mengakui anugerah Bapa, kita mengakui pengorbanan Yesua yang menjadi domba Paskah yang tersembelih, anak domba yang sempurna, kita berani berkata, Bapa memberikan anaknya, mengutus anaknya, dipersembahkan sebagai korban Paskah yang sempurna, maka Bapa berkenan untuk memberkati anaknya. Bapa berkenan memberkati umat yang percaya.
Saudara, pada zaman sekarang ini sudah jelas-jelas Bapa memberikan anugerah, tapi banyak orang tidak mau mengakui. Tidak mengakui. Tidak mengakui Yesua itu dikorbankan sebagai domba. Tidak mau mengakui. Karena apa? Karena kuasa kegelapan masih menutupinya. Masih diperbudak dengan kegelapan. Mata rohaninya masih ditutup. Tidak bisa melihat kebenaran. Kenapa? Masih dikuasai. Tapi kalau Roh Kudus menuntun, memimpin, darah anak domba itu membebaskan dia, maka keselamatan itu turun kepadanya. Artinya apa? Keselamatan itu bukan hanya sekedar selamat kita sampai di tujuan dalam perjalanan, selamat melakukan sesuatu, bukan. Itu artinya sangat luas. Ya, termasuk yang tadi saya bilang, yang membuat ekonomi kita hancur, seharusnya hancur, tidak hancur. Kenapa? Kita tidak diperbudak kemalasan, tidak ditutupi kebodohan. Kenapa? Karena terang Hamasia, terang Kristus, terang Hamasia itu menerangi kita. Ada sinar kemuliaan kepada anak Tuhan yang mengakui anugerah Bapa Yahweh. Pengakuan itu sangat penting. Saya kalau berdoa, saya selalu bilang kepada Bapa, Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Hamba-Mu manusia yang dari debu tidak ada harganya. Tetapi Engkau begitu mulia. Engkau berikan jalan keluar. Anugerah terbesar. Dia berikan Yesua untuk dikorbankan sebagai apa? Domba Paskah yang tersembelih. Coba kita baca 1 Korintus 5 ayat 7. Nanti lompat ke Efesus 5 ayat 2 ya. 1 Korintus 5 ayat 7. Sudah dapat semua? 1 Korintus 5 ayat 7 kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Hamasia. Saudara yang kekasih, perhatikan baik-baik kalimat ini. Saya ulangi lagi, perhatikan baik-baik. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Hamasia. Ketika Yesus Hamasia disembelih, saudara tidak memiliki, tidak beragi lagi. Ragi lambang apa? Dosa. Ketika dosa itu sudah tidak berkuasa lagi atas hidup kita, kita menjalani hari-hari kita, hari-hari yang penuh bersama dengan Tuhan. Kita menjalin hubungan yang lebih akrab dengan Tuhan. Kita berbincang-bincang dengan Tuhan, bercakap-cakap. Ya, ada waktunya kita berdoa bersama istri, istri bersama suami, bersama anak-anaknya. Ada waktu juga kita berdoa sendirian, bercakap-cakap dengan Bapa. Saudara kasih, bina hubungan itu. Ketika Hamasia dikorbankan sebagai anak domba, maka terjadilah ragi itu tidak berkuasa lagi. Ada amin? Saudara kekasih, arti Paskah itu pembebasan untuk mendapatkan apa? Kebahagiaan. Paskah bukan hanya sekedar mengingat, zaman dulu Bapa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Misraim menuju tanah perjanjian. Tidak sekedar itu. Tapi Paskah Tuhan janjikan ketika mereka dalam perjalanan, mereka memenuhi aturan-aturan Tuhan sampai ke tanah perjanjian. Mereka diberikan tanah, tanahnya menghasilkan.
Mereka menikmati hasilnya, tetapi tetap berjalan apa? Aturannya Tuhan. Apa? Aturannya Tuhan. Tuhan membawa perjalanan mereka yang panjang untuk mereka sampai kepada tanah yang menghasilkan, tanah yang memberkati. Bahkan sampai ketika mereka memanen, Tuhan bilang, jangan sampai habiskan semua. Engkau menjadi berkat, menjadi orang yang kepada orang yang miskin, kepada orang yang susah. Itu rencana Tuhan. Itu inti daripada Paskah itu. Perjalanan panjang untuk menuju kepada kebebasan. Tujuan Tuhan adalah saudara dan saya menjadi berkat di tengah bangsa ini. Kalau saudara tidak jadi berkat bagi Tuhan, bagi bangsa ini, bagi sesama, aduh, berarti nggak klop apa yang Tuhan rencanakan. Ya, kita buka Alkitab kita baca. Dalam Imamat pasal yang ke-23. Ayat 9 sampai 14. Kita baca ya, perhatikan baik-baik kalimatnya ya. Karena saya tidak akan ulang semuanya. Imamat 23 ayat 9 sampai 14. Perhatikan baik rencana Tuhan. Imamat 23 ayat 9 sampai ayat 14. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa Yahweh berfirman kepada Mose, berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Bapa Yahweh, supaya Bapa Yahweh berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkan pada hari sesudah Sabat itu. Pada hari kamu menunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Bapa Yahweh, serta dengan korban sajiannya dari 2/10 epa tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban api-apian bagi Bapa Yahweh, yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya dari 1/4 hin anggur. Sampai pada hari itu juga, janganlah kamu makan roti atau berti gandum atau gandum baru, sampai kamu telah membawa persembahan ke Elohimmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di suatu tempat kediamanmu. Saudara yang kekasih, Bapa membawa bangsa Israel dilepaskan dengan darah yang tertumpah, darah yang teroles, menuju suatu tempat yang dijanjikan Tuhan akan menghasilkan. Saudara dan saya sebagai umat yang percaya, ketika perjalanan hidup kita, dalam proses kehidupan kita, Tuhan melepaskan kita, membebaskan kita oleh karena darah Yesua HaMashiach, darah domba yang tidak bercacat celah. Maka saudara akan sampai kepada tujuan di mana Tuhan mau saudara menjadi pemenang, di mana Tuhan mau saudara menghasilkan sesuatu berkat. Saya tidak tahu kelepasan apa yang terjadi pada saudara. Saudara yang tahu. Ketika saudara berdoa kepada Tuhan, saudara meminta sesuatu karena saudara belum terlepas dari masalah yang saudara hadapi. Misalnya, saudara belum mendapatkan pekerjaan. Saudara merasakan bahwa itu membuat saudara
tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara masih terkukung dengan kuasa pengangguran, kuasa yang mencengkeram hidup kita, hidup saudara, untuk tidak bisa menjadi berkat. Saudara berdoa supaya Tuhan memberikan berkat. Apa yang melepaskan? Yang melepaskan itu Bapa Yahweh. Melalui apa? Darah anak domba. Perhatikan baik-baik ya. Saudara yang kekasih, ketika saudara mengimani dalam doa saudara, saudara percaya akan karya Bapa, saudara percaya akan prosesnya Tuhan, saudara percaya akan ketetapan Tuhan, saudara percaya cara Tuhan, saudara imanin dan terjadi kelepasan itu. Saudara yang tadinya dari tidak mampu menjadi mampu, yang tadinya tidak malas menjadi malas, sehingga saudara akan mendapatkan berkat. Lalu Tuhan bilang apa? Jangan lupa sama Bapa Yahweh. Tunjukkan berkat yang kau terima kepada siapa? Bapa Yahweh. Bawalah kepada Tuhan. Ketika pertama kali saudara terlepas dari masalah itu, hasil daripada hal itu harus saudara mengucap syukur kepada Bapa Yahweh. Tuhan berfirman ayat ke-14 tadi, jangan pernah kau makan hasilnya dulu, sebelum apa? Kau bawa kepada Tuhan, serahkan kepada imam. Ini peraturan Tuhan, ya. Ini ketetapan Tuhan, sehingga saudara dan saya selalu mau bersyukur kepada Bapa Yahweh. Bapa Yahweh menginginkan kita mengikuti aturan Tuhan. Saudaraku, aturan Tuhan itu memberikan kita kelepasan. Jangankan aturan Tuhan, aturan hukum di dunia ini saja, saudara langgar, misalnya saudara tidak mau punya SIM, aturan dunia, aturan pemerintah harus punya SIM. Saudara tidak akan bisa lolos ketika ada razia, saudara akan ketangkap dan karena akibatnya apa? Tilang. Ada kerugian enggak? Kerugian. Jadi ketika ada ketetapan Bapa kita enggak ikutin, maka apa yang Tuhan bilang, maka terjadi kantong yang bolong. Maka terjadi apa? Kerugian. Jadi pasca itu adalah Bapa melepaskan kita dari kesusahan, dari sesuatu yang sangat berat, yang menyiksa, sesuatu yang kita tidak sanggup. Kita berteriak dan Tuhan melepaskan kita dengan cara Tuhan ada darah domba yang tersembelih, yang tertumpah, lalu dibawa kepada tujuan, kepada tanah perjanjian untuk mendapatkan apa? Hasil, mendapatkan berkat. Siapa yang mau berkat dari Tuhan? Ya. Bapak Yahweh senang nggak memberkati kita? Kalau saudara sebagai orang tua, sebagai bapak, senang nggak memberkati anakmu? Kalau ada orang tua nggak mau memberkati anaknya, itu orang tua aneh itu. Ya. Orang tua ingin anaknya mendapatkan berkat. Ya. Mulai dari kecil mereka dididik. Mulai dari masuk TK, SMP, SD, SMP, SMA, masuk perguruan tinggi, orang tua membekali, itu adalah proses perjalanan hidup. Bapa membawa bangsa Israel dari tanah Misraim, melalui padang gurun pasir, melalui masalah, segala macam di perjalanan, ada bangsa yang tidak mengizinkan mereka lewat, dihalang-halangin. Belum lagi dikejar-kejar oleh Firaun di depan laut, penderitaan yang luar biasa. Itu proses, saudara kasih. Sama seperti kita sekarang ada proses, ya. Saudaraku, yang penting yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Apa yang Tuhan sudah gariskan kita lakukan, ya.
Kalau saudara sudah terlepas, ingat Tuhan. Ada masalah yang menghukum saudara, ada sesuatu yang mengikat saudara, ada sesuatu yang sangat berat, penderitaan. Ketika saudara terlepas, ingat siapa? Ingat Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa? Ketika ingat Tuhan bilang apa? Kita bersyukur. Bawa apa? Persembahan. Ini Pak Remedi ini bicara persembahan. Kalau saya nggak sampaikan saya dosa. Ya, karena ini tertulis. Saya pernah berpikir begini, saya nggak mau nanti dicap orang macam-macam. Ya, wah ini pasti buntut-buntutnya ujung-ujungnya nanti uang. UUD, ujung-ujungnya duit. Enggak, saya tulus menyampaikan kepada saudara, karena itulah prosesnya Tuhan, itulah caranya Tuhan. Itulah yang Tuhan sebut bagian daripada apa? Menabur. Ya, maka ketika kita menabur, dari semenjak itulah, maka apa Tuhan katakan ayat 14, supaya Bapa Yahweh berkenan atasmu. Makanya di Torah dibilang, jangan kau datang kepada Bapa Yahweh dengan tangan kosong. Ya. Seberapa yang saudara bawa persembahan kepada Tuhan, saudara bilang, Tuhan, Engkau telah merdekakan aku, Engkau telah memberkati aku. Wah, tadinya aku terkukung Bapa. Ya, masalah ini membabit aku, masalah anak menyusahkan aku, masalah cucu menyusahkan aku, masalah pekerjaan teman-temanku menyusahkan aku. Banyak hal. Ketika saudara mengadu kepada Tuhan dan Tuhan berikan kelepasan, saudara harus bayar ucapan syukur, membawa apa? Persembahan. Ya, jadi Paskah itu bukan sekedar hanya historis, tapi Bapa punya rencana yang indah atas umatnya. Ada haleluya. Jadi saudara yang kasih, kita mau mengubah paradigma kita, ya. Paradigma yang sesuai dengan cara Tuhan, dengan prosesnya Tuhan. Bahwa datang kepada Tuhan itu adalah untuk mendapatkan apa? Mendapatkan kemenangan, mendapatkan kelepasan, mendapatkan berkat, ya. Asal kita tunduk taat kepada ketetapan Tuhan, kepada firman Tuhan. Ya. Saudara yang kasih, kita tanpa sadari, ya, kadang-kadang yang mengikat kita tidak sadarin. Dan tadi yang saya bilang itu soal kemalasan itu sangat luas. Bukan hanya malas bekerja, malas berdoa, malas baca firman Tuhan, malas melayanin, malas menginjil, ya, pokoknya malas berjalan, malas untuk berkunjung. Itu sangat luas. Yang saya perhatikan, ini menguasai banyak anak-anak Tuhan, ya, sehingga kadang-kadang di rumah tangga itu tidak ada kebahagiaan. Kenapa? Karena orang malas itu di mana-mana disukai enggak? Enggak ada yang suka. Orang malas enggak ada yang suka. Dari rumah tangga sampai di kantor pasti tidak ada yang suka. Saya kalau lihat orang rajin, saya itu apa ya? Timbul rasa simpati, rasa mengagumi, rasa ingin memberi sesuatu. Wah, itu. Saya pikir Tuhan, Engkau Bapa yang seperti itu, Bapa. Ya, orang untuk ngurus dirinya aja malas. Membuat dirinya untuk misalnya bersih, dirinya rapi di hadapan Tuhan, dirinya bersiap-siap untuk menghadap Tuhan. Malas, dia apa? Pokoknya dia berlaku ya seenaknya aja gitulah pokoknya. Tidak ada mempersiapkan diri untuk memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Jadi kemalasan itu akibat sangat fatal sekali. Makanya firman Tuhan bilang kemalasan itu membuat kemiskinan. Padahal kemiskinan itu
membuat orang banyak menjadi berdosa. Ya. Kenapa? Karena ngedumel. Suami dilihat malas, istri dilihat malas, bertengkar, adu mulut. Akibatnya apa? Dosa. Dilihat rumahnya berantakan, punya anak gadisnya nggak mau ngerjakan, mamanya ngomel. Akibatnya apa? Dosa. Kenapa? Anaknya ngomel. Padahal Alkitab bilang, jangan ngomel. Kalau orang ngomel-ngomel nanti akibatnya apa? Suaminya ke soto dia lari. Naik ke atas. Melarikan diri. Kok ibu gembala kenapa geli banget? Aduh. Jadi kelihatan iblis itu apa? Halus permainannya. Ya. Jadi lepaskan, jangan mau diperbudak, ya. Dengan kemalasan. Karena kemalasan itu membuat rusak semua, jatuh miskin. Akibat dia malas belajar, jadinya apa? Bodoh. Akibat bodoh apa? Nggak naik kelas. Nggak bisa dapat ijazah. Kalau rajin dapat apa? Ijazah, dapat penghargaan, dapat begitu tamat di universitas dapat apa? Cum laude. Begitu dapat cum laude, langsung di universitasnya apa? Ditulis itu. Perusahaan ini menerima yang mendapat ranking 1 sampai 10 diterima langsung masuk kerja. Itu akibat apa? Rajin. Jadi banyak anak Tuhan terperosok keluarganya, miskin, kenapa? Karena malas. Ada tanah kosong, nggak ditanamin. Hari ini saya share bawang ya, nggak tahu saudara baca apa enggak. Saya beli bawang di Suri Gembala. Saya bilang sama ibunya, Bu, Mbak, kasih bawang 5.000. Terus dikasih, saya lihat kecil-kecil, cuma 18 biji. Lah, ini bener, di sini Bu 5.000. Iya, katanya. Aduh, saya ingat lebih karet, berhektar-hektar. Aduh. Pernah istri saya beli cabai 4 biji 5.000. Saya bilang sama istri saya, aduh kenapa nggak tanam cabai, kenapa nggak tanam bawang, aduh malas ini. Iya, saya itu suka penasaran, ya. Udah Tuhan sediakan, tapi nggak dimanfaatkan. Hari ini saya share, saya bilang kepada jemaat GPR Haleluya, tanah tersedia di situ. Minta izin aja sama papanya David. Bapaknya David minta sekian ratus meter atau sekian meter untuk saya tanamin. Pasti dikasih itu. Ya. Aduh, saya ini akibat apa? Tidak ada gairah untuk apa? Untuk maju. Ya. Jangan terkukung, jangan terikat saudara yang kekasih dengan hal-hal yang tidak baik. Saudara harus berkembang. Ya, saudara harus punya kreativitas. Kembangkan kreativitasmu, apa yang bisa dipergunakan, apa yang bisa dilakukan. Ya. Saudara yang kekasih, biar supaya apa? Supaya Tuhan buka jalan. Banyak hal yang Tuhan mau berikan, Tuhan percayakan. Asal setia kita dalam perkara kecil, Tuhan percayakan perkara yang besar. Ya. Jadi Paskah itu tujuannya adalah untuk membebaskan anak-anak Tuhan dari permasalahan yang mengikat. Ya, saudara yang tahu apa yang mengikat saudara, masalah cucu, masalah anak, masalah suami, masalah istri, ya, masalah hubungan dengan mertua, ya, itu hal-hal yang membuat saudara terikat dan membuat saudara tidak bisa bebas, tidak bisa terlepas, tidak bisa merdeka, bawa kepada Tuhan. Ya. Saudara harus berkembang dengan cara apa? Dengan cara punya iman, percaya kepada Bapa Yahweh, saudara baca kitab suci, saudara imanin,
saudara percaya dan saudara berdoa, saudara berdialog, saudara minta, Tuhan akan buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Bapa Yahweh akan buka jalan saat tiada jalan bagi orang-orang yang pikirannya ke Tuhan. Jadi saudara mesti ada memberi hati dan pikiran kepada Tuhan. Ya, beri waktumu. Saya sudah sampaikan di tengah jemaat, kita harus berdoa 3 kali sehari. Sebagaimana para nabi, sebagaimana Yesua. Yesua berdoa enggak? Berdoa. Dini hari sudah berdoa, semalam-malaman berdoa, menghadapi tantangan berdoa, mau mengadakan mujizat berdoa, menghadapi orang sakit berdoa, menghadapi Lazarus yang mati berdoa. Masa kita enggak berdoa? Yesus aja berdoa. Setiap tindakannya dia berdoa. Apa aja berdoa. Ketika saudara ingat sama Tuhan, Tuhan menjadi utama dalam pikiranmu, dalam hatimu, maka tercapailah tujuan, destinasi kita. Tujuan kita mendapatkan apa? Kelepasan, pembebasan, kemerdekaan. Ya, ubah mindset kita, ya. Jangan sekedar sekedar seketemunya. Berikan perhatian, beri hatimu. Sebab Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7 Bapak Yahweh bilang, aku melihat dalam hatimu. Jadi kalau hati kita, ya saya berharap setelah keluar dari tempat ini, hati kita semua masing-masing, kita berikan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau bersyukur. Lihatlah langkahku, lihatlah jalanku. Tuhan, tuntun aku. Rohmu sertai aku. Ya. Jadi saudaraku, perkatakan firman Tuhan, imanin apa yang saudara dapat diajarkan oleh Tuhan, praktekkan. Ya. Darah anak domba. Jangan hanya sekedar pujian tadi. Ya, Papa Alfa begitu semangat tadi muji Tuhan. Ya, darah anak domba. Jadi saudaraku, imanin, ya, jangan hanya sekedar kita nyanyikan tapi tidak diimanin, tidak dipercaya. Kita mesti mempercayai apa yang Tuhan sudah kerjakan, anugerah apa yang Bapa Yahweh berikan, kita harus percayai, dan itu akan menjadi itu menjadi transmitter, menjadi membuat kita mencapai tujuan. Ya, ketika kita percaya, iman dan perbuatan itu harus sejalan. Ya, bilang percaya tetapi tidak mau melakukan, itu kosong. Ya, jadi kita percaya dan lakukan, percaya dan lakukan. Ya, jadi seringlah bersyukur kepada Tuhan. Ya, setiap apa yang saudara dapat, saudara bersyukur kepada Bapa Yahweh, itu akan membuat Tuhan senang kepada saudara. Ya, apapun kelepasan apapun yang saudara terima, bersyukurlah kepada Bapa Yahweh, datanglah kepada Tuhan, dan imam akan mendoakan, mengunjukkannya kepada Bapa Yahweh, dan Bapa Yahweh akan menyukaimu. Bapa Yahweh akan senang kepadamu. Kenapa? Karena kita menuruti perintahnya. Orang tua paling senang ketika anaknya menurut. Orang tua itu Bapa Yahweh selalu gambarkan, kalau kau seorang bapak, nah apatah lagi aku. Jadi Bapa surga itu selalu membandingkan dengan Bapa di dunia ini. Jadi kalau kita di dunia ini tahu melakukan hal yang baik, membuat sesuatu yang baik, apatah lagi Bapa di surga. Ya, jadi kita harus melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Bapa kita. Ada amin? Ya, Bapa senang, Bapa akan tersenyum. Ketika saudara imanin ketetapan Bapa, maka Bapa akan tersenyum. Ya, inilah firman Tuhan. Bapa yang memberkati kita. Ya, kita akan naikkan satu pujian. Sejauh timur dari barat, darah Yesua kuduskan kita. Haleluya. Kalau sayurnya tolong ditampilkan.
Jauh timur. Jauh timur. Ya, saya lihat. Dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau inginkan keselamatan. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kita mulai dari awal pujian ini, renungkan pujian ini. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
pulihkanku. pengampunan yang Kau beri. Pengampunan yang Kau beri, Pengampunan yang Kau beri. pengampunan yang Kau beri, Pengampunan yang Bapa beri. pengampunan yang Kau beri, pulihkan aku. Haleluya. Terpujilah Kau Bapa. Engkau Raja. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sejauh timur dari Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau yang Maha Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang membawa perjalanan menuju tanah perjanjian, menuju tanah perjanjian, menuju kebebasan, menuju kemerdekaan, menuju menuju yang berseru kepadamu. Tuhan, bawa kami masuk dalam rancangan. Lepaskan kami Tuhan dari ikatan-ikatan yang bukan berasal daripada-Mu. Kemalasan, kebodohan, ketidakmengertian, kuasa penyakit, Bapa, ketidakmengertian. Lepaskan kami, merdekakan kami, beri kami Bapa yang baik, kepada
Jadikan kami orang yang merdeka ya Bapa. Jadikan kami menjadi orang-orang yang diberkati Bapa, untuk menjadi berkat di tengah bangsa ini Tuhan. Engkau berikan hikmat panglima tertinggi, 7 panji rohmu menguasai umatmu Bapa Yahweh Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus, Penebus Israel, Adonai Shalom. Haleluya. Legacy Mesira Kudus, Abia Meseba, Haleluya. Legacy Mesira, Legacy Mesira. Bapa, dengarkan suara kami. Dengarkan Tuhan seruan anak-anak Bapa di hari raya besok yang mulia ini. Oh haleluya Bapa, Engkau telah merdekakan anak-anak-Mu, umat yang percaya kepada-Mu, yang mau Engkau tuntun Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Lukas terima kasih. Haleluya. 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 Katakan Bapa Yahweh, Bapa Yahweh, Maha Kasih. Bapa Yahweh, Maha Mulia, Maha Mulia. Bapa Yahweh, Maha Kuasa, Maha Kuasa. Bapa Yahweh, Maha Besar, Maha Besar. Haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Oh, haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya.
Bapa Yahweh datang untuk membawa saudara dan saya dari perbudakan kita menuju tanah Kanaan. Saudara, mari cek hidupmu. Apakah engkau masih ada di Mesir? Apakah engkau masih ada di padang gurun? Apakah engkau sudah ada di tepi sungai Yordan? Apakah engkau sudah masuk ke tanah Kanaan? Panggilan Tuhan pada Pesak ini, Yesua sudah datang bagi saudara dan saya untuk melepaskan semua kutuk-kutuk yang ada di Mesir. Yesua sudah mati bagi saudara dan saya untuk melepaskan semua ikatan dosa, keangkuhan hidup, kedagingan, kemalasan, kebodohan. Pada malam hari ini lepaskan di dalam nama Yesua HaMasiah. Keluarlah dari Mesir. Karena itu adalah dosa. Mesir adalah lambang perbudakan. Dosa ada di sana yang mengikat. Mari saudara, beranjaklah dari Mesir. Berjalanlah ke tanah Kanaan. Di padang gurun ada turun perintah-perintah. Di padang gurun ada turun ketetapan-ketetapan. Dan semuanya tercatat jelas di kitab suci. Setiap firman yang disampaikan di mimbar ini berasal dari kitab suci. Taatilah saudara. Kalau hari ini kita sudah mendengar, supaya kita melepaskan diri kita dari ikatan-ikatan dosa, kedagingan, kemalasan, kebodohan. Apapun yang mengikat saudara pada malam hari ini, minta Bapa Yahweh melepaskannya bagi saudara. Dan biarlah Bapa Yahweh menuntun kita di padang gurun sampai ke seberang Yordan. Saudara, bersama dengan Bapa Yahweh, Ruach HaKodes akan terus memimpin kita sampai ke tanah Kanaan. Jemaat GPR Haleluya akan berjalan dan melewati padang gurun dan menyeberang ke Yordan dan masuk ke tanah Kanaan dalam nama Yesua HaMasiah. Berkat kelimpahan, berkat kemakmuran, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera turun atas umatnya yang setia datang untuk merayakan hari raya Pesak pada hari ini. Terimalah janji Tuhan bagi saudara yang taat merayakan ibadah Pesak. Saudara akan dibawa Tuhan keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Katakan amin. Haleluya Bapa. Kami percaya hari-hari kami bersama dengan Bapa Yahweh adalah hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang beban berat sudah diangkat bebannya. Ada sukacita, ada berkat yang berkelimpahan bagi saudara dan saya yang setia mentaati firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang sudah menyampaikannya bagi kami. Di dalam nama Yesua HaMasiah Perakodes kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin.